Hello guys, kembali lagi dengan Review Gadget. Kali ini Review Gadget akan melakukan sebuah smartphone dari Samsung Galaxy A01 Core. Jadi ini adalah varian HP Samsung termurah untuk saat ini, di mana yang di review kali ini adalah yang varian RAM 2GB dengan internal storage sebesar 32GB. Dan kita akan bahas mengenai kelebihan maupun kekurangan dari smartphone ini dan apakah smartphone ini worth it untuk kalian. Dan tujuan smartphone ini ada itu sebenarnya buat siapa sih? Apakah buat semua orang atau buat orang-orang tertentu yang memang membutuhkan smartphone di rentang harga 1 jutaan guys, dengan brand Samsung. Dan kita langsung saja lakukan pembahasan, tapi sebelum kita lakukan pembahasan jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan tombol loncengnya, dan follow sosial media Review Gadget guys. Oke, langsung saja kita lakukan review Samsung Galaxy A01 Core ini. So guys, ini dia adalah Samsung Galaxy A01 Core. Jadi ini adalah varian RAM 2 dan internal 32GB. Ketika saya membeli produk ini, jujur saya itu punya ekspektasi yang sangat rendah untuk smartphone ini. Sebenarnya dengan prosesornya yang MediaTek dan pengalaman saya ketika dulu pernah menggunakan HP Samsung entry level, itu membuat saya mikir, paling ya juga nge-lag, maksudnya nggak nyaman untuk digunakan sehari-hari. Ternyata saya salah guys. Jadi ketika saya gunakan untuk sehari-hari ini, saya sudah gunakan untuk main game ringan, kemudian sosial media, Instagram, Twitter, kemudian juga buat Office, Microsoft Office, kemudian juga ini bahkan saya kemarin tes gaming juga ada PUBG Mobile Lite, Mobile Legends, Clash of Clans, dan saya buat browsing, buat nonton. Ternyata HP ini itu bisa smooth gitu loh. Maksudnya smooth dalam artian tidak se-nge-lag, maksudnya bukan nge-lag sih. Tidak separah yang saya bayangkan. Ternyata tuh dia bisa banget menjalankan, maksudnya aplikasi, menjalankan kebutuhan saya untuk penggunaan sehari-hari ya guys. Itu sudah sangat cukup guys. Jadi ketika saya gunakan untuk main game, ketika saya gunakan buat sosial media, saya buat scroll-scroll, memang dia sekitar buka tutup aplikasi itu tidak cepat guys, tapi untuk penggunaan sehari-hari itu sebenarnya sudah sangat-sangat cukup. Meskipun nih kalau kalian tadi lihat scrollnya agak patah-patah dikit, nggak masalah, tapi untuk penggunaan sehari-hari itu ternyata masih oke banget guys. Apalagi dia ini menggunakan Android Go Edition guys. Meskipun ini kalau misalnya kalian perhatikan loh, kok nggak Android Pure ya tampilannya? Iya, karena ada kustomisasi sedikit dari Samsung, seperti penampilan untuk UI-nya gitulah kurang lebih. Tapi untuk pengguna sehari-hari saya sangat kaget karena ternyata bisa menjalankan, maksudnya tidak buat saya sampai marah, tidak buat saya sampai gregetan, enggak, tapi ternyata masih bisa untuk ditoleransi untuk penggunaan sehari-hari, khususnya untuk kelasnya yang bahkan mungkin kalau yang varian 16GB itu di bawah 1 juta bisa kalian dapatkan guys. Dan ini saya bisa acungin jempol, ini good job Samsung untuk buat HP entry level seperti ini guys. Kemudian kelebihan selanjutnya yang saya dapatkan ketika menggunakan smartphone ini adalah dari sisi performance kamera. Mungkin kalian bilang, apaan hasil kameranya setahu saya jelek, nggak mungkin lah HP Samsung murah itu punya kamera yang bagus. Sebentar guys, sebelum saya berbicara lebih lanjut, ini saya harus jelaskan dulu kenapa saya bisa bilang ini termasuk oke. Karena saya ngelihat di rentang harga 1 jutaan memang ada banyak varian HP yang ada di pasaran, tapi kalau menurut saya satu kelebihan dari Samsung ini adalah dari sisi ketika kita gunakan untuk bikin video guys. Jadi ketika kita bikin bikin video rekaman dari kamera depan maupun kamera belakang, nanti kalian akan lihat hasilnya. Itu mikrofonnya itu clear banget guys. Kalau dibandingkan dengan merek sebelah yang mungkin kameranya mungkin dynamic range-nya lebih bagus, tapi mikrofonnya mungkin kalah sama Samsung ini kalau saya bilang. Dan saya bilang bahwa Samsung ini itu punya kelebihan di situ. Dan saya nggak tahu sih, HP Samsung itu selalu punya kelebihan dari sisi mikrofonnya dibandingkan kompetitornya ya guys. Kecuali kalau kita bandingkan sama Apple ya guys, itu karena beda kelas. Tapi kalau untuk HP entry level ini menurut saya adalah salah satu terbaik dari sisi mikrofonnya. Jadi kalau misalnya kalian buat Zoom meeting, Google Meet, ataupun buat kuliah online, conference, itu kalian nggak akan malu-maluin. Bahkan saya lebih suka pakai ini daripada kalau misalnya kalian pakai laptop yang mungkin mikrofonnya kurang bagus.
Itu adalah kelebihan yang menurut saya. Nanti kita akan lihat hasil foto maupun videonya. Kalau fotonya sendiri sih menurut saya itu masih bisa digunakan asal dengan cahaya yang cukup. Kalau misalnya cahayanya kurang ya mungkin ya seperti HP low end biasanya pasti akan ada noise dan lain-lain. Tapi kalau selama kalian cahaya cukup, itu fotonya itu masih usable kok guys. Meskipun dynamic range-nya nggak sebagus itu, meskipun kualitas warnanya nggak sebagus itu, tapi menurut saya itu masih bisa dipakai untuk di-upload sosial media, masih oke guys. Dan kalau kita bicara soal video, tentunya kalian bisa juga buat konten di sini guys. Karena menurut saya kalian bisa jadi Instagram, bisa masukin video di Instagram. Ini hasil videonya lumayan oke guys. So, hello guys, kembali ke review gadget. Kali ini review gadget mau coba kamera depan dari Samsung Galaxy A01 Core. Jadi seperti apa kualitas audionya, seperti apa kualitas videonya, dan ini direkam dengan kondisi hanya menggunakan lampu kamar saja. Jadi nggak ada tambahan lighting apapun, dan kalian bisa lihat sendiri untuk kualitas audionya, kualitas videonya seperti apa. Kemudian untuk kejelasannya seperti apa, dan mungkin ini adalah simulasi ketika kita gunakan HP ini untuk Google Meet atau misalnya Zoom untuk conference dan lain-lain. Nah, kurang lebih seperti ini untuk audionya, kurang lebih seperti ini untuk videonya. Ini menggunakan kamera depannya guys. Kita akan coba untuk kamera belakangnya setelah ini guys. So oke guys, kali ini video mau coba kamera belakang dari Samsung Galaxy A01 Core. Jadi ini kita coba, kita pegang pakai tangan, dan ini cuma rekam langsung ke mikrofon internalnya, kemudian menggunakan software bawaannya dari Samsung. Kemudian ini juga pakai lampu kamar doang satu. Terus kurang lebih seperti ini untuk kualitas videonya. Terus pendapat kalian untuk komentar untuk kamera belakangnya seperti apa ya guys. Terus kalian bisa compare dengan kamera depan yang tadi saya sudah tampilkan di awal ya guys. So, hello guys, kembali lagi dengan review gadget. Kali ini review gadget menguji coba kamera depan dari Samsung Galaxy A01 Core. Jadi ini kita uji coba untuk vlogging. Menurut kalian bagaimana kualitas gambarnya, kualitas audionya, kualitas videonya? Dan mohon maaf kalau saya pakai masker karena saya lagi di order. Dan ya seperti sesuai anjuran pemerintah, kalau kita cuma jalan doang tetap pakai masker ya guys. Dan kalian lihat sendiri untuk kualitasnya seperti apa. Ini untuk kamera depannya guys. So oke guys, kita lagi menguji coba kamera belakang dari Samsung Galaxy A01 Core. Seperti apa kualitas audionya, kualitas videonya ketika dibuat vlog di outdoor, seperti apa, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Dan ini adalah kualitas suaranya, kualitas audionya, dynamic range-nya seperti apa. Ini kamera belakangnya ya guys. Terus pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah HP ini itu support dual SIM card plus micro SD. Jadi kalau kalian bayangkan kalian punya memori 32 GB internal, kalian masih bisa tambah lagi storage. Dan ini saya mau tunjukkan pada kalian, dan ini HP-nya itu bisa kalian move aplikasinya ke mana? SD card. Ini saya tunjukkan kecilkan terangnya, brightness-nya, storage-nya ini nggak semua aplikasi ya guys. Ini kayak Twitter nggak bisa, saya lupa ingat yang mana yang bisa dipindah. Cuma ada yang beberapa yang aplikasi yang bisa kita pindah nih, kayak contohnya game Brawl Stars. Kita bisa change dari internal storage ke memori eksternal, dan ini sangat berguna untuk HP entry level dengan kapasitas memori yang terbatas. Memang nggak semua aplikasi bisa ya guys, tapi ini secara default dari HP Samsung sudah support, dan itu sudah good job guys untuk Samsungnya ya guys. Kemudian ketika kita berbicara HP entry level, kan pasti akan berbicara bagaimana untuk dari sisi daya tahan baterainya. Daya tahan baterai HP ini yang sebesar 3000 mAh itu ternyata bisa digunakan untuk seharian full. Jadi dari jam 6 pagi itu bisa kalian gunakan mungkin sampai jam 7, jam 8 malam itu
dengan intensitas penggunaan sosial media yang sedang ya guys. Dan untuk main game ya paling game-game ringan. Kalau misalnya kalian main game berat ya itu akan cepat habis juga. Tapi kalau misalnya kalian cuma kayak main Clash of Clans, terus kayak main Brawl Stars yang mungkin cuma sesekali cuma 15 menit 10 menit itu masih bisa guys. Jadi itu masih oke untuk pemakaian seharian guys untuk baterainya 3000 mAh. Terus kelebihan yang saya temukan terakhir yang saya temukan dari HP ini adalah dia punya OTG guys. Jadi kalian bisa menggunakan USB OTG untuk masuk ke smartphone ini. Jadi kalau misalnya kalian punya flash disk yang support OTG micro USB, kalian bisa langsung tancepin. Kalau misalnya yang enggak, kalian bisa tinggal beli konverternya dari micro USB to USB. Kalian bisa masukin flash disk kalian ke sini. Itu saya sudah coba guys, dan itu sudah oke banget guys untuk HP 1 jutaan. Terus kemudian kita bicara kelebihannya. Tentunya ada beberapa kekurangan yang kalian perlu ketahui ketika kalian akan membeli HP ini. Yang pertama adalah ketika kalian menggunakan charger bawaan, itu sudah bisa dipastikan kalian harus mencharge selama kurang lebih hampir 4 jam kemarin saya ngecas itu. Karena memang kecil banget untuk daya outputnya, jadi charger bawaannya itu kecil banget dayanya sehingga dia butuh waktu yang lama. Dan HP ini tuh nggak support fast charging atau quick charge atau dan semacamnya ya guys. Dan kalau menurut saya ini itu nggak masalah sih. Kalau misalnya kalian kan bisa seharian nih, kalian bisa tinggal nih, kalian cas, kalian tinggal semalam juga nggak masalah sih sebenarnya, asal jangan sering-sering aja. Maksudnya kalian bisa beli kayak cetekan pintar, steker pintar kayak punya Bardi kemarin, kalian bisa set timer untuk matiin. Itu berguna banget guys, dan ini menurut saya sih sudah oke banget. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah dari sisi ketika kita gunakan main game. HP ini tuh gampang panas di sini. Bahkan kemarin kalau misalnya kalian perhatikan di video tes gaming, itu di sini bisa sampai 47 derajat guys. Itu panas guys. Dan itu benar-benar kerasa ketika kita gunakan di sini, itu benar-benar hangat banget guys. Kemudian yang ketiga, kekurangan dari HP ini adalah tidak ada fitur security di HP ini. Maksud saya tidak ada face unlock, tidak ada fingerprint scanner. Jadi ini benar-benar HP yang kayak zaman dulu lah anggapannya, yang nggak punya nggak punya face unlock ataupun fingerprint. Jadi kalian harus pakai pin, atau kalau misalnya kalian nggak mau pakai keamanan, kalian bisa swipe up aja biasa. Dan ya mungkin itu akan jadi pertimbangan kalian ketika membeli HP untuk zaman sekarang, apalagi tahun 2020 ini ya guys. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah dari sisi ketidakadaannya sensor cahaya di HP ini, dimana itu akibatnya auto brightness-nya itu dia hanya mengandalkan kamera depan. Jadi dia bisa auto brightness, tapi dia mengandalkan kamera depan. Jadi ketika kamera depannya itu menangkap ini ruangannya ini terang, dia akan otomatis mengatur untuk brightness seperti apa. Kalaupun gelap, dia juga akan mengatur otomatis brightness-nya seperti apa. Tapi itu pun tidak terlalu akurat dibandingkan kalau kita punya HP yang punya sensor cahaya ya guys. Dan kekurangan selanjutnya ini adalah tambahan ataupun bonus buat kalian, karena saya juga barusan ketemu ketika mau membuat video review ini. Jadi ketika sesaat sebelum saya buat video review ini, ternyata ada pertanyaan dari kolom komentar di video unboxing terkait kenapa tidak bisa menginstal aplikasi Grab Driver. Jadi kalau saya temukan ternyata tuh kemungkinan isunya adalah kompatibilitas Android Go Edition di HP ini. Jadi mungkin aplikasi Grab Driver ya, itu tidak bisa digunakan di sini. Tapi mungkin dengan adanya nanti ke depannya ketika mungkin video ini sudah tayang, itu bisa jadi Grab akan memperbaiki itu dan bisa digunakan di HP ini. Dan saya sebenarnya sudah lakukan pemberian informasi tersebut kepada Grab dan kepada Samsung Indonesia. Hopefully semoga mereka membaca, semoga mereka memfollow up, dan mereka bisa untuk memperbaiki tersebut. Kalau untuk Gojek Driver sendiri tadi saya sudah cek ada guys untuk aplikasinya. Cuma kalau misalnya untuk yang Grab Driver aja yang nggak ada di HP ini. Oke guys, itu dia adalah kelebihan dan kekurangan dari smartphone ini. Silahkan terus pendapat kalian di komentar, dan kita akan masuk ke closing ya guys. Oke guys, thank you sudah nonton video ini. Menurut kalian bagaimana HP Samsung Galaxy A01 Core ini? Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau mungkin belum sesuai ekspektasi kalian? Silahkan terus menurut kalian di komentar. Kalau menurut review gadget sendiri, HP ini
saya bisa rekomendasikan buat kalian yang memang mau fokus untuk belajar, untuk penggunaan sehari-hari. Ini HP yang cocok banget. Bahkan bagi orang tua, saya sebenarnya sangat menyarankan ini adalah HP pertama buat anak kalian. Kalau misalnya kalian mau kasih HP ya. Kenapa? Karena anak kalian juga tidak akan fokus main game. Karena HP ini memang bukan untuk HP gaming. Kemudian HP ini juga cukup mumpuni untuk menjalankan kayak aktivitas sosial media. Kemudian juga untuk penggunaan sehari-hari itu sangat oke banget guys. Meskipun dengan catatan ya, saya juga kemarin ada pertanyaan dari salah satu netizen, salah satu viewer saya, yang tanya kok aplikasi driver Grab tidak bisa ada di Play Store. Saya juga kurang tahu. Saya juga sudah cek, memang tidak ada. Kemungkinan itu adalah masalah kompatibilitas, di mana ini adalah menggunakan Android Go Edition, sedangkan mungkin aplikasi driver Grab itu tidak bisa digunakan di Android yang versi Go Edition guys. Cuma ini mungkin ketika video ini tayang ataupun sudah tayang terus ada update software sehingga bisa digunakan di smartphone ini, silakan juga kalian bisa update di kolom komentar ya guys. Tapi waktu video ini dibuat, HP Samsung Galaxy A01 Core itu tidak bisa digunakan untuk driver Grab, tapi kalau untuk driver Gojek tadi saya sudah cek itu bisa guys. Jadi ini sekedar informasi tambahan buat kalian yang memang sebelumnya saya tidak masukkan cuma karena ada pertanyaan itu, jadi saya lebih baik sampaikan di dalam video ini. Oke guys, terus pendapat kalian di kolom komentar mengenai HP ini, apakah kalian tertarik untuk beli? Atau mungkin kalian nggak tertarik, atau misalnya kalian mau beli varian yang lain, atau misalnya kalian mau beli HP lain, ya silahkan. Tapi ini adalah pendapat dari Review Gadget, bisa berbeda daripada kalian. Silahkan like video ini kalau misalnya kalian suka dengan review HP ini. Dislike aja kalau misalnya kalian nggak suka. Dan jangan lupa follow sosial media Review Gadget, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Oke guys, bye-bye.